Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah pencegahan dan penanganan HIV/AIDS dengan topik dinamika penularan HIV. Kita di minggu-minggu sebelumnya telah banyak mempelajari mengenai epidemiologi, kemudian konsep dasar HIV, lalu bagaimana struktur biologi dan genetis ya dari HIV, lalu bagaimana siklus hidup virus tersebut dalam tubuh manusia, dan juga kemudian terkait dengan infeksi. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari bersama-sama mengenai dinamika penularan HIV, termasuk nanti bagaimana sebenarnya HIV itu dapat ditularkan dari satu orang ke orang lain. Berikut adalah capaian pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Diharapkan nanti setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan jenis-jenis atau media cairan tubuh tempat HIV itu berada, kemudian jenis-jenis penularan HIV itu bagaimana, lalu efektivitasnya bagaimana sih per kontak dari penularan HIV, bagaimana pula dengan faktor resikonya, kemudian terkait dengan tahapan penyebaran HIV yang terjadi di Indonesia, dan juga kemudian 3 situasi epidemi. Jadi nanti akan dipelajari 3 situasi ya, ada epidemi yang gelombang pertama, kemudian gelombang kedua, sampai yang gelombang ketiga. Kemudian bagaimana hubungan antara mobilitas dan migrasi dengan HIV, dan juga yang terakhir nanti akan bersama-sama mempelajari mengenai populasi kunci dari infeksi HIV/AIDS. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya untuk brainstorming sebelum kita mulai masuk ke materi. Oke, nanti silahkan bisa ditengok kembali ya materi-materi atau referensi-referensi bahan ajar yang sudah pernah kami share di Eldiru. Nanti bisa dibaca, bisa dicek ya, termasuk juga nanti harapannya setelah mengikuti perkuliahan pada hari ini, mahasiswa sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Berikutnya terkait data ya, atau kemudian bagaimana sebenarnya HIV itu penularannya terjadi di Indonesia ya. Tapi kalau ini adalah data dari secara global ini sebenarnya ya, bahwa memang ternyata sangat kompleks ya penularan HIV itu dimulai dari kelompok homoseksual, itu dari laki-laki, seks laki-laki, kemudian di gelombang berikutnya itu tinggi kasusnya pada pengguna narkoba suntik, lalu kemudian tinggi pula kasusnya pada kelompok heteroseksual, dalam hal ini para ibu rumah tangga pun kemudian terinfeksi HIV gitu. Baik mungkin dari pasangannya atau kemudian mungkin dari perempuan-perempuan yang bekerja sebagai sex worker. Dan kemudian yang lebih mengkhawatirkan lagi, yang lebih miris adalah HIV itu dapat ditularkan pula dari ibu yang positif HIV ya ke janin atau ke bayinya. Nanti akan kita bahas bagaimana sebenarnya HIV dapat ditularkan dari ibu hamil ke anak yang dikandungnya. Oke. Jadi memang kalau tadi ya merujuk pada apa yang saya sampaikan di slide sebelumnya, bahwa memang HIV itu pada awalnya ditemukan kasusnya hanya pada populasi-populasi tertentu, yaitu pada kelompok homoseksual, kemudian pada kelompok HP nasun. Tapi kemudian seiring dengan tingginya mobilitas dari kedua kelompok tersebut, ya kemudian banyak ternyata kelompok homoseksual yang memilih untuk menikah, atau kemudian juga banyak penasun yang juga sudah mempunyai pasangan tetap ya, sehingga kemudian perempuan pun akhirnya banyak yang terinfeksi HIV gitu. Ketika perempuan sudah ada yang terinfeksi HIV, maka apabila dia hamil dan dia belum mengikuti terapi ARV ya, maka akan ada peluang untuk bisa menularkan HIV yang ada pada ibu hamil tersebut kepada anaknya. Nanti akan kita bahas ya bagaimana cara-caranya. Oke. Nah, jadi HIV itu ditemukan pada cairan tubuh, ya cairan tubuh manusia, namun dengan kadar atau level yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di slide, maka yang paling banyak
ya ditemukan adanya HIV itu justru ternyata pada cairan otak. Pada darah dan air mani atau semen itu hanya 10-50, sementara pada cairan otak itu mencapai itu dari 10 sampai 100 ya per milimeter kuadrat dari cairan tubuh itu gitu. Kemudian ternyata memang pada air susu ibu, pada urin ya, pada air liur, kemudian pada air mata, terlalu cairan atau sekret vagina itu sama. Sangat sedikit ya, bahkan pada keringat itu dilaporkan hanya itu tidak ada sama sekali. Nah, kenapa kita harus mengetahui keberadaan HIV pada cairan tubuh manusia ya? Karena ini juga nanti bisa sebagai salah satu hal ya yang mendasari kita atau membantu kita dalam memahami metode penularan atau jenis-jenis penularan dari HIV. Berikut infografis ya secara ringkas mengenai cara penularan HIV. Jadi ada berbagai cara, di situ ada 4 cara, ada dengan cara melalui hubungan seksual, kemudian yang kedua pemakaian jarum suntik secara bersamaan ya, bergantian. Kemudian yang ketiga menerima transfusi darah yang terinfeksi HIV/AIDS, dan yang keempat yaitu pada ibu yang terinfeksi HIV yang kemudian menularkan HIV-nya kepada bayi melalui 3 cara, baik saat dalam kandungan atau saat masih dalam kehamilan, kemudian yang kedua saat proses persalinan atau saat kelahiran, dan yang ketiga adalah saat menyusui. Tuh. Nah, maka kemudian dikelompokkan menjadi 3 jenis penularan HIV untuk mempermudah kita mempelajari ya. Jadi ada 3 jenis penularan HIV. Yang pertama secara vertikal atau transmisi transplasental. Vertikal itu secara vertikal artinya ya berarti lintas generasi. Berarti tadi dari ibu ke bayi. Maka disebut juga dengan transmisi transplasental. Artinya kan kalau dari ibu hamil ke bayi berarti kan ditularkan melalui plasenta ya. Maka disebut juga dengan istilah transmisi transplasental. Yang kedua itu dengan cara transseksual, artinya di sini berarti yang melibatkan aktivitas seksual, baik homoseksual ataupun heteroseksual. Dan yang ketiga adalah yang horizontal atau yang transmisi parental. Ini bisa berupa transfusi darah atau kemudian juga pada penggunaan jarum suntik secara bergantian atau bersamaan. Berikut penjelasan untuk yang transmisi vertikal atau yang transplasental. Jadi dapat ditularkan pada saat kehamilan atau dalam uterus, dalam rahim, yaitu lewat plasenta, atau kemudian saat proses persalinan dan juga melalui ASI. Namun memang ada beberapa hal yang kemudian dapat mempengaruhi efektivitas atau peluang ya ditularkannya HIV dari ibu ke anaknya. Yang pertama harus dilihat dulu virus atau viral load-nya, jadi kadar virusnya dalam darah atau dalam tubuh ibu itu berapa sih gitu. Seperti yang pernah dipelajari di pertemuan sebelumnya bahwa keberadaan virus HIV itu ditandai dengan tingginya viral load dan juga rendahnya CD4. Nah, ketika ibu hamil ini sudah tahu dari awal bahwa dia itu positif HIV, maka dapat segera mengikuti terapi antiretroviral, yang mana dengan mengikuti terapi antiretroviral ini dapat menekan sedemikian rupa jumlah virus HIV di dalam tubuh ibu tersebut gitu, sehingga ketika jumlah virusnya itu sangat sedikit sampai pada tahapan tidak dapat dideteksi ya melalui tes HIV, maka tidak dapat menularkan virusnya ke orang lain. Lain halnya ketika jumlah virusnya itu sedang dalam keadaan yang sangat tinggi gitu, maka potensi untuk ditularkan dari ibu ke bayi itu akan sangat tinggi. Yang kedua, tahap HIV ibu. Apakah di pertemuan sebelumnya telah dibahas ya, ada stadium 1, 2, 3, 4 ya. Apakah HIV ibu ini masih di stadium awal atau sudah di tahapan AIDS? Kemudian yang berikutnya ada jenis dan durasi persalinan ya, apakah persalinannya per vaginam atau normal atau kemudian persalinannya sesar, atau kemudian terkait dengan durasi, apakah termasuk persalinan yang cepat lancar-lancar saja atau ternyata ada hal yang bikin persalinannya itu lebih lama atau lebih panjang gitu.
Kemudian juga untuk yang melalui ASI, maka di sini erat kaitannya dengan breastfeeding atau tahapan menyusui yang dilakukan oleh ibu. Untuk selanjutnya adalah jenis penularan yang transseksual. Itu nanti ada beberapa hal yang mempengaruhi ya terjadinya penularan melalui hubungan seksual, yaitu apakah seseorang itu mengalami IMS atau infeksi menular seksual seperti sifilis, gonore, chlamydia ya. Kemudian juga terkait dengan apakah ada media darah di sana ya. Apakah kemudian juga berkaitan dengan jenis dan resiko aktivitas seksual. Apakah yang hanya satu pasangan atau berganti-ganti pasangan, atau kemudian apakah homoseksual atau heteroseksual, termasuk terkait dengan penggunaan kondom atau pelindung. Nah, berikut salah satu grafis ya yang menjelaskan mengenai penularan HIV yang tinggi pada waria ya atau pada kelompok homoseksual. Kemudian untuk yang terakhir, yang jenis penularan horizontal, itu ada 3 cara, yaitu penggunaan kembali jarum. Ini bisa jarum suntik untuk penasun atau juga pada nakes yang kurang memperhatikan higienitas atau pemakaian alat-alat kesehatan gitu. Idealnya kan harus steril, tapi kemudian ketika ada oknum nakes yang tidak melaksanakan sterilisasi atau tidak mengganti jarum yang akan digunakan ya, maka di sana potensi untuk terjadinya penularan HIV juga akan semakin tinggi. Kemudian penggunaan bersamaan ya, dan juga yang terakhir adanya darah atau produk darah yang terinfeksi. Ini artinya bisa terkait dengan transfusi darah atau transplantasi organ. Oke, berikut salah satu grafis yang menggambarkan ya betapa besar ya pengaruh dari pemakaian alat suntik yang tidak steril gitu. Jadi kalau pemakaian alat suntiknya itu alat suntik tidak steril makin tinggi, tentu peningkatan penularan HIV juga akan semakin cepat. Baik, untuk sesi ini mungkin kita cukupkan sampai di tahap pembahasan mengenai jenis-jenis penularan. Untuk sesi berikutnya kita akan membahas bersama mengenai prinsip penularan HIV/AIDS, kemudian juga ada efektivitas perpaparan dan juga syarat terjadinya penularan. Sekian dari saya. Jika ada hal yang ingin didiskusikan, nanti bisa disampaikan di fitur forum diskusi ada di Eldiru, dan juga kemudian nanti jangan lupa untuk membaca referensi jurnal yang telah saya sertakan juga di Eldiru. Sekian dari saya, semoga sehat selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.